Ya. Bapak Ibu yang muliakan, pada hari ini insya Allah Ibu ya, kita ingin sama-sama belajar ya tentang eh, sebuah hadis, sebuah hadis yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa itu Muslim sejati, siapa itu Muslim yang sebenarnya. Ya, kalau ditanya eh, Bapak Ibu orang Muslim, apa jawabannya? Muslim. Muslim. Ya. Muslim. Kenapa kita bilang kita Muslim? Karena Karena kita kita, Islam. ya, apa jawabannya Bu? Kenapa Ibu bilang Ibu Muslim? Karena beragama Islam. Ya, Berserah. karena beragama Islam. Ya. Hmm. Eh, Beda sama mukmin. kemudian, sekalian, itu kan Muslim itu, ya, ada sebutannya orang yang mempraktikkan Islam, ya kan, gitu kan? Hmm. Ya. Agama namanya agama Islam, orangnya namanya orang Muslim, orang Iya. orang Muslim. Tapi, enggak, Bu, itu orang Muslim pasti punya ciri-ciri, pasti punya Orang ciri-ciri. Ada orang yang yang selamat. mestinya dia dikerjakan, dia dikatakan sebagai seorang yang Muslim. Ya. Apa awalnya? Tentu dengan bersyahadat. Rukun Asyhadu an Islam. la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Apalagi yang utama? Ya ada sholatnya, ya ada siamnya, puasanya, ada hajinya, ada yang lain-lain. Ya. Tapi Nabi Bu pernah menyebutkan tentang ciri seorang Muslim, tapi bukan perkara sholat yang Allah sebutkan, bukan perkara syahadat yang Allah sebutkan, bukan perkara orang yang baca Quran banyak-banyak, orang yang hafal Quran bukan. Tapi beliau mengaitkan seorang Muslim itu dengan apa yang dia perbuat terhadap orang lain. Orang lain. Ya. Bu, ini hadis Masya Allah, Bu, hadis yang cukup kuat karena sampai-sampai disebutkan bersamaan oleh dua ulama hadis dalam kitab mereka. Dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ya. Itu kalau ada hadis itu dua yang sebutkan ini Masya Allah itu tinggi sekali. Tinggi sekali kekuatannya. Ya. Kan ada Al-Quran, ada hadis. Itu macam-macam. Ya. Ya, Sahih kalau dia benar. Ya. Tapi kalau dia disebutkan Ibu sampai dipilih dan disebutkan dalam dua kitab ini, kitab hadis Bukhari dan Muslim, maka menunjukkan betapa luar biasanya hadis ini. Ya, hadis ini. Apa itu hadisnya, Bu? Hadisnya singkat. Coba kita perhatikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Al-Muslimu, Al-Muslimu, man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Selesai. Masya Allah. Itu hadisnya. Al-Muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Coba, Bu, kita perhatikan ini ayat, ini hadis, dan coba kita terjemahkan. Ya. Ibu Nevia, eh, bisa terjemahkan ini? Al-Muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Ayat Ibu Nevia. Kira-kira apa terjemahannya itu, Bu? Orang Muslim eh, Selamat. di- didengarkan Man dari perkataannya. sali. Man, apa artinya man? Man, orang yang Orang yang al-muslimu, orang yang Muslim. ya. Man salimal muslimu. Kalau salima, Selamat. Salimah. bahasa Indonesia. Selamat. Man salimal muslimu. Iman Orang yang selamat. selamat. Ya. Al-muslimu, muslim yang lain. Islam. Min lisanihi,
dari lisannya, wayadihi, dan Tangan. dari tangannya. Masya Allah. Jadi tidak menyakiti ya. Ya, ini maknanya bisa itu maknanya bisa dibayangkan, Bu. Bisa dibayangkan. Ya. Saya menyebutkan al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, seorang muslim itu yang sejati, yang sebenarnya, Bu. Siapa itu? Kata Nabi, man adalah orang yang salimal muslimu. Selamat, ya. Muslim yang lain min lisanihi, dari lisannya. Demikian pula wayadihi, dan dari tangannya. Masya Allah. Ya. Ini hadis menyebutkan, ya, tentang sebenarnya bagaimana seorang itu menjadi muslim yang sejati. Kalau mengatakan dirinya sebagai orang yang orang muslim beragama Islam, ya, ya ada tauhidnya, ya ada sholatnya, ya ada siamnya. Tapi ini, masya Allah, Bu, satu satu hal yang perlu perhatikan. Itu orang muslim bukan hanya orang yang bagus pribadinya saja. Tapi orang-orang muslim adalah orang apa? Yang ketika dia itu berkata, demikian pula berbuat dengan tangannya, maka orang lain itu selamat dari keburukan yang muncul dari tangannya ataukah yang muncul dari lisannya. Ibu sekalian yang muliakan, sudah pasti, ya, setiap orang itu setiap hari pasti berbicara dengan lisannya. Ya kan, Bu? Pasti berbuat dengan tangannya. Ya nggak, Ibu Rahma? Itu udah pasti tuh. Ya. Katanya kalau perempuan, berapa kata Ibu Dini? Kalau perempuan, setiap hari, katanya harus ngomong. Berapa kata katanya Ibu kalau perempuan? 20.000 kata. Katanya Hmm. begitu. Ya, harus ngomong 20.000 kata perempuan itu dalam sehari. Kalau laki-laki lebih kuat lagi. Ya. Jadi setiap hari itu orang orang akan berkata. Ya. Itu kata-kata, Bu. Ada kata-kata yang punya beberapa kemungkinan. Ada kata-kata yang mubah. Mubah. Hmm. Ya. Tidak mengandung, ya, kebaikan. Tidak mengandung mungkin dosa. Ya. Tidak menyakiti orang lain. Tidak memberikan manfaat kepada dia pribadi. Ya kan? Bisa jadi tuh. Ya. Ada yang kedua. Ada kata-katanya itu yang memberikan manfaat kepadanya. Contohnya apa, Bu? Dia baca Quran, dia itu berzikir, ya kan? Itu zohir adalah kata-kata yang memberikan manfaat kepada dia secara langsung. Kalau orang lain kan tidak. Secara langsung, ya. Ada juga kata-kata yang keluar. Dan yang paling bagus. Apa tuh? Kata-kata yang kemudian keluar itu kan kemudian memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Apa yang dia katakan itu, Masya Allah, Bu, itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu yang dianjurkan. Ya. Bagaimana seorang itu bisa bisa berkata dengan kata-kata yang baik. Baik itu bisa jadi apa? Baik secara pribadi untuk pribadinya dan juga baik untuk orang lain. Baik untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau pribadi tadi tuh sholat apa berzikirnya, baca Qurannya, tapi baik, ya, ketika itu perkataan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini macam-macam ini, Bu. Ya. Ada yang sifatnya itu keagamaan secara langsung kan, ngajarin, bantu ngajarin orang bagaimana bisa baca Quran yang bagus, bagaimana bisa paham Al-Quran yang baik. Ya, itulah dakwah. Ya. Tapi ada juga yang sederhana, Ibu. Apa tuh? Sekadar menunjukkan tempat kebaikan. Atau sekadar menunjukkan apa? Kepada sebuah perbuatan baik. Ibu, di sana ada masjid, ada pengajiannya. Bagus kalau diikuti. Kan? Bukan dia yang mengajar, bukan dia yang mengajar itu. Tapi dia tunjukkan tempatnya. Itu sebuah kebaikan.
Atau yang sifatnya bu, yang sifatnya apa? Duniawi, tapi orang sangat membutuhkannya. Ada orang yang sakit, sakit jantung, apalagi bu, sakit A, sakit B, sakit stroke. Lalu dia punya info, ya, tentang sebuah apakah sebuah obat, apakah dokter, apakah terapi, ataukah makanan, ya, yang dengannya akan membantu orang lain itu bisa sembuh, ya, dengan izin Allah dari penyakitnya tersebut. Wah, ini masya Allah sebuah hal yang kesannya sederhana tapi luar biasa ibu sekalian. Ya, ya. Kenapa ibu? Aduh, sakit pinggangku. Ya, kenapa nih? Ah, ini kayak kamu lagi nih. Apa tuh? Syaraf kejepitnya. Oh, itu ada teman saya ibu pernah terapi di apa di si fulan itu. Ibu coba. Kata teman saya pernah begitu dia masya Allah bagus. Masya Allah. Ya. Ketika disampaikan oleh teman yang jujur, ya, insya Allah semoga dia mau. Dan ketika dia coba dengan izin Allah benar. Itu Pak, itu hal membantu dia sembuh dari sakitnya. Nah, ini saya pernah dengar ceritanya Ustazah ya. Ustazah ada di pengajian sekejap di sebuah tempat. Itu ada ibu-ibu pas berdiri langsung ya apa sakit badannya. Dibilang kayaknya syaraf kejepit ini karena sudah biasa. Ditunjukkan kayaknya saya pernah pernah juga ke apa tuh terapis yang satu tuh. Nah, itu bisa bantu itu. Besok hari aja ke sana itu. Alhamdulillah ternyata langsung itu diterapi langsung hilang. Masya Allah. Bayangkan. Ya. Hanya dengan apa? Sekedar informasi, sesuatu yang kita pernah mengetahuinya. Kita pernah mengetahuinya. Dan ternyata ya, ada orang yang sudah bertahun-tahun dia punya kendala begituan, Masya Allah dengan izin Allah, ya sekali terapi sudah bisa terasa sekali manfaatnya itu. Terasa sekali manfaatnya. Nah, ini contoh. Ya. Apatah lagi kalau dia itu berkaitan dengan masalah masalah keagamaan. Tunjukkan orang bagaimana bantu dia bisa mengaji dengan bagus, bisa paham dengan bagus, bisa mengamalkan ilmu agama yang bagus. Masya Allah, itu sekalian. Nah, itu hal yang sangat dianjurkan. Tapi ada yang tidak dianjurkan dan nggak boleh. Apa itu? Ketika seorang itu berbicara dengan lisannya, tapi orang lain tidak selamat dari lisannya. Kenapa? Karena dia berkata kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk. Nah, dengan berbagai macam bentuknya itu sekalian. Dari menghina orang, memaki orang, merendahkan orang, dengan segala macam bentuknya itu. Nah, ini hadis Bu menekankan yang ketiga ini. Yang ketiga ini, kalau nggak bisa ngomong 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 yang bagus, mending ya biasa aja. Ya. Kalau nggak bisa begitu, jangan sampai ngomong yang buruk. Ya, buruk. Ya. Apa tadi buruk? Yang berkaitan dengan orang lain. Ini Bu, siapa tahu muslim? Man salimal muslimu min lisanihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat. Ya, orang lain ya itu dari lisannya. Dari lisannya. Karena orang muslim itu dia menjaga perkataannya. Jangan sampai itu perkataan menyakiti orang lain. Nah, ini kita sangat banyak mendapatkan kan larangan kan untuk menghina, untuk memaki. Itu banyak sekali dapatkan. Kalau zaman sekarang ibu, kalau zaman sekarang ini itu bisa dua. Bisa perkataan lisan, oke, dan bisa juga perkataan tulisan. Tulisan. Ya. Ya buat tulisan di mana? Di WhatsApp, buat tulisan di FB, buat tulisan di mana? Buat tulisan di apa? Di YouTube misalnya dan seterusnya. Lalu itu perkataan berkaitan dengan orang lain. Dengan orang lain. Apatah lagi kalau sekali perkataan tidak jelas kebenarannya. Ya. Tapi ketika dia berkata orang lain, ya, apatah lagi berkaitan dengan kehormatannya, subhanallah ini bisa merusak. Ini bisa merusak. Ya. Dari siapa saja?
dari seorang kepada temannya, suami kepada istrinya, orang tua kepada anak-anaknya, jaga perkataan. Jangan sampai ada perkataan pasangan yang melukai, melukai, melukai hati pasangannya. Jangan sampai ada perkataan seorang tua, orang tua yang menyakiti hati anaknya. Jangan sampai ada perkataan anak yang menyakiti hati orang tuanya. Perkataan pemimpin, pemimpin yang menyakiti rakyatnya. Perkataan rakyat yang menyakiti pimpinannya. Ya, bisa terjadi ya. Seorang pemimpin berkata, tapi menyakiti hati rakyatnya. Demikian pula sebaliknya, ya. Ada rakyat yang berkata sesuatu yang menyakiti hati pimpinannya. Semua sama-sama punya tanggung jawab, ya. Punya amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Jadi pemimpin, ya, itu punya amanah memimpin. Ya, kalau dia memimpin apa? Dia harus ambil keputusan. Dia harus menyuruh, dia harus mewajibkan hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan tugasnya rakyat apa? Yang mengikuti, ya, mengikuti, menjalankan apa yang diputus oleh pimpinannya, pimpinannya yang telah dipilih, yang telah dipilih diproses, sekalian. Ya. Termasuk perkataan pimpinan itu yang sifatnya adalah keputusan. Ya. Bagaimana ketika dia berkata punya tulisan itu yang kemudian bisa membuat masalah bagi banyak orang. Ya, macam-macam itu. Ya. Apatah lagi kalau berkaitan masalah bu, masalah hak hak orang yang mau diambil. Ya, mungkin dia aja bagus karena nggak ada yang bisa menutupi kebutuhan. Ada istilahnya pajak. Ya, pajak. Ada zakat, ada pajak. Di satu sisi sebenarnya memang berbeda itu segmennya. Yes. Kebutuhannya berbeda. Zakat punya tujuan tertentu. Ada kebutuhan bersama yang nggak didapatkan dari dana zakat itu. Mau bangun jalan dari mana? Nggak bisa dari zakat. Ya, ya mau perbaiki bangunan, kantor pemerintah yang mengurus itu kan bukan dari zakat, nggak bisa diambil. Itu bisa dibuat dari zakat. Tapi coba ya, ya ketika buat aturan yang membebani 100%, sekian persen dan seterusnya, itu ada perkataan juga itu. Ya kenapa yang bisa menzolimi orang lain, menzolimi orang lain? Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bijak, yang bijak ketika mengeluarkan kata-kata. Apakah kata-kata bentuknya perkataan secara langsung ataukah perkataan dalam bentuk tulisan? Kenapa? Al-muslimu man saliman muslimu min lisanihi. Baik sekali ya. Ya, masalah pekerjaan, ya, pekerjaan dan seterusnya itu sangat banyak. Jadi ini adalah sebuah hadis yang siap panduan umum bagaimana seorang muslim itu berinteraksi dengan orang lain. Kalau dia harus berkata, dia harus berkata. Nah, jangan sampai perkataannya itu menyakitkan hati orang lain. Ini poin pertama. Juga yang kedua, orang muslim adalah orang yang saliman muslimu min yadihi dari tangannya. Dari tangannya. Bagaimana agar orang itu selamat dari tangan kita? Ya. Kira-kira Bu, bagaimana bentuknya itu Bu? Itu adalah dalam bentuk menzolimi orang lain. Ya. Memukul, yang para ada membunuh. Apakah secara langsung dia yang membunuh, dia yang memukul, atau dia yang suruh orang lain untuk memukul atau membunuh orang lain. Apalagi Bu? Zalim, mencuri, mencuri hartanya orang lain. Apakah curinya itu diam-diam? Ya, diam-diam itulah korupsi, itulah pencurian, ya. Atau curinya itu terang-terangan,
itulah perampokan, itulah apa, apa? Penjarahan, itu kan terang-terangan itu, ya, itulah terang-terangan. Nah, itu semua semua masuk, ya, semua masuk dari larangan, ya, dari larangan seseorang dari menyakiti orang dengan tangannya, masya Allah. Walaupun ada orang yang merasa dia dizolimi, ya, tapi jangan sampai dia berbuat sesuatu yang dengannya menzolimi orang lain. Apatah kalau misalnya belum jelas, belum jelas, ya, orang itu menzolimi kita, ya, masih kira-kira masih menduga-duga, itu lebih nggak boleh lagi. Ya. Kalau kita mengatakan kita ada orang yang menzolimi kita, ya, dia menolak, ya berarti masuk pengadilan sampai diputuskan bahwa dia memang bersalah menzolimi kita dan ada aturan yang diambil untuk bisa mengatasi hal tersebut. Tapi coba kan, kalau semua orang diberikan hak, ya, untuk membalas perbuatan zalim orang lain, masya Allah, akan timbul banyak kerusakan di atas muka bumi ini. Makanya sekalian, ya, semua boleh buat aturannya, aturannya. Itu lewat pemerintahan, kan? Orang bunuh ada kisah membunuh, tapi nggak boleh langsung membunuh itu. Harus apa? Harus masuk, ya. Harus diangkat masuk pengadilan, dilihat lihat benar tidaknya. Kenapa? Karena jangan sampai dia ini membunuh karena nggak sengaja, kan beda itu. Membunuh karena nggak sengaja, membunuh karena nggak tahu. Dan Islam mengatur semua begitu. Bagaimana kalau ada orang membunuh, tapi membunuhnya bu ibu diri karena sengaja? Oh, itu ada aturannya, ada kisos, ada kisos, boleh mengkisos. Tapi ternyata ada jalan agar bisa mendapatkan pengampunan kalau dimaafkan oleh keluarganya, keluarganya yang dibunuh. Ya, itu masalah detail tuh, membunuh. Apalagi bu, membunuh dengan sengaja. Apalagi bu, membunuh dengan tidak sengaja. Apalagi, membunuh dengan seakan-akan sengaja, tapi orang mati. Kebayang nggak bedanya Bu Edri? Ya. Kalau membunuh dengan sengaja apa? Ya menembak pakai apa? Pakai senjata yang tajam, menembak itu dan mengincar, kena mati sengaja. Ya, apa nggak sengaja sekalian? Nembak burung atau apa? Atau memanah untuk latihan, tiba-tiba ada orang lewat berlari, kita nggak tahu kena kita, kena. Itu memang sengaja, cuma nggak sengaja untuk orang lain lewat. Itu punya hukum tersendiri. Ada yang ketiga, sengaja melempar, tapi dia mati. Tapi ini sesuatu yang apa yang sebenarnya orang nggak mati, melempar dengan batu kerikil ibu. Ketika Hmm. dilempar itu, ya, dia Mati. mati. Kenapa ibu? Masya Mati jantungan, mati jantungan. Allah. Astagfirullah. Mungkin nggak bu? Mungkin terjadi. Ya, anak-anak Ya, kecil, ya, apa istilahnya, lempar orang tua yang sedang jalan, kaget dia, mati. Bagaimana ibu? Ini kan sengaja nih, sengaja. ya, Tapi sebenarnya bukan sesuatu yang secara asal mematikan. Semua ada aturannya. Coba bayangkan kalau semua dikasih kebebasan. Ya. Karena itulah panduan awal. Semua orang itu memperhatikan setiap apa yang dia katakan, demikian pula setiap apa yang dia perbuat. Nah, betul dia perhatikan itu. Jangan sampai, ya, ada perkataan yang dia keluarkan itu atau perbuatan yang dia perbuat itu orang lain nggak selamat, ya, dari perbuatan tangannya. Perbuatan tangannya. Demikian pula perkataan bisa disebut. Masya Allah. Ibu sekalian, kenapa Islam itu menginginkan orang itu mendapatkan keselamatan? Bukan hanya keselamatan untuk dirinya, tapi keselamatan untuk orang lain. Dan bahkan, ya, dia itu menjadi wasilah agar orang lain bisa mendapatkan keselamatan. Assalam. Maka ini Islam Muslim, Masya Allah, ya, baik sekali, ya. Dia dia punya aturan-aturan, punya syariat yang tujuannya apa? Agar orang itu bisa mendapatkan keselamatan. Keselamatan untuk dirinya ataukah untuk orang lain? Ataukah jadi wasilah agar orang lain mendapatkan keselamatan? Ya.
Dan semestinya ya itu yang seorang ambil. Coba perhatikan Nabi itu setelah sekian lama dizolimi di kota Makkah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Ya, banyak peperangan terjadi itu karena kezoliman dan usaha membunuh. Panjang peperangannya itu. Dari perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang A, perang B, ya, sampai pada akhirnya tahun 8 Hijriah. Ya, kaum muslimin dengan Nabi itu kembali ke kota Makkah untuk menaklukkan mereka. Masya Allah. Itu mereka. Tapi apa sekalian? Ada unsur balas dendam. Mereka yang pernah usir saya dari kampung halaman saya, yang pernah ambil harta saya. Lihat apa yang dikatakan kepada orang-orang yang kafir di sana. Kata Nabi, aslimu taslamu. Apa artinya, Bu? Aslimu taslamu. Masya Allah. Aslimu, masuk Islamlah kalian. Kata perintah nih. Aslimu, berislamlah kalian. Masuklah kalian ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena taslamu. Taslamu, kalian akan selamat. Selamat di mana, Ibu? Selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Ya. Di dunia kalian selamat. Kenapa? Kalian adalah saudara kami. Harta kalian milik kalian. Darah kalian tidak tertumpahkan. Walaupun kami tahu kalian pernah membunuh membunuh orang yang kami cintai, kalian pernah bahkan berencana membunuh kami. Tapi sekarang dengan Islam kalian, kalian selamat. Harta kalian milik kalian, darah kalian nggak akan tertumpahkan. Masya Allah. Karena itu yang diinginkan. Diinginkan. Ketika seorang itu ya bisa hidup bersama-sama, apatah lagi hidup dalam keislaman. Ternyata nggak ada yang mau, nggak ada yang nggak masuk Islam. Ya, saya nggak masuk Islam. Apakah dipaksa? Nggak dipaksa. Tapi harta kamu aman, darah kamu aman. Cuma apa? Bayar namanya jizyah. Apa tuh jizyah sekalian? Itu adalah jasa pengamanan. Jasa pengamanan. Oh, Kalau kami ini dibayar. bayar zakat. Kalau kalian bayar apa? Bayar jizyah. Jasa pengamanan. Yang dengannya ya kalian nggak akan diganggu. Kalian nggak akan dizolimi oleh orang-orang Islam itu nggak akan zolimi. Ya. Silakan kalian beribadah dengan agama kalian. Silakan. Gak ada yang ganggu. Kenapa? Karena keselamatan. Ada satu hal yang dijamin oleh Islam. Masya Allah. Bayangkan saja. Sampai segitu. Sampai segitu. Ini satu contoh ya. Dari sekian banyak ajak-ajak Islam yang menunjukkan bagaimana Islam itu Masya Allah sangat memperhatikan masalah keselamatan dunia akhirat. Dunia akhirat dengan keislaman. Apalagi Bu, coba lihat dengan perkataan-perkataan kita. Bagaimana disunahkan kalau ketemu orang mengatakan assalam. Assalamualaikum. Masya Allah. Menjawab waalaikumsalam. Masya Allah. Semua keselamatan selalu untuk kalian. Masya Allah. Apalagi Bu? Setelah sholat mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu berzikir. Ya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Dan darimu segala keselamatan. Berarti apa kita minta? Agar Allah memberikan keselamatan itu kepada kita. Tapi muliakan Masya Allah ya. Bayangkan ya. Kalau setiap orang itu memperhatikan hadis ini. Apa yang terjadi? Negerinya itu akan menjadi negeri yang Aman. aman. Negeri yang aman. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika seorang tinggal di sebuah tempat dan dia mendapatkan keamanan dalam berbagai sisi. Ya. Bukan hanya keamanan, Bu. Dari sisi apanya? Dari sisi aman banjir, aman perang, aman
dari lisannya orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan dia. Masya Allah. Wah, saya tuh mana, Bu? Ya, eh, ada baca sebut sebut tulisan kan? Ya, bukan kenangan. Ya, eh, apa? Waktu sekolah, ya. Di sebuah tempat kan, itu ada buku buku ini, Bu. Buku apa tuh? Buku diary ya? Apa? Bukan kenangan. Eh, itu ada teman nulis, saya perhatikan dia tulis kenang-kenangan. Apa itu, Bu, sekalian? Ya, saya baru mendapatkan sebuah tempat, sebuah sekolah di mana banyak orang yang musuh saya. Itu kenangan dia. Bilang, Oh, saya apa? Itu kenangannya, Bu. Dia tamat, dia bilang apa? Eh, saya ya baru menemukan ada sebuah tempat tempat di mana saya mendapatkan, saya merasakan banyak orang yang menjadi musuh saya. Bayangkan, kebayang nggak misalnya? Ya, itu muncul di tulisan dia itu. Masya Allah. Ternyata ada orang-orang yang merasakan, ya, banyak orang-orang yang memusuhi dia. Ya, kita nggak terlalu paham apa maksudnya ya. Tapi itu ada itu. Sebenarnya. Tapi coba ya. Kalau orang hidup sebuah tempat, Masya Allah, orang-orang apa pada mencintainya, menyukainya, membantu urusan-urusannya. Minimal apa? Dia dia merasakan keamanan dari lisan-lisan mereka. Masya Allah. Nah, atau di antara misalnya yang kita inginkan ya, keamanan dalam berbagai sisi. Ya, yang terakhir sekalian itulah doa. Siapa? Doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Apa sih doanya, Bu? Dia mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 126 kalau salah itu kan. Rabbi ja'al haza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman. Ya, aman. Ya, aman dari pencurian, aman kotanya, aman perampokannya, ya, aman dari semua sisi. Aman semua sisi. Warzuk ahlahu. Kalau negerinya aman, Ibu, satu. Butuh dua. Apa? Butuh makanan. Kata beliau dalam doanya, warzuk ahlahu. Ya Allah, dan juga berikan rezeki kepada penduduk negeri ini. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, penduduknya yang mereka itu beriman kepada engkau, ya, dan juga beriman kepada hari akhir. Masya Allah. Oh, ini doa. Doa agar punya negeri yang Allah berikan keamanan dalam semua sisi. Dalam semua sisi. Karena kalau orang tinggal sebuah tempat mendapatkan dua, Ibu. Apa itu, Bu? Aman sejahtera. Aman sejahtera. Mendapatkan keamanan dan mendapatkan makanan. Masya Allah. Ya. Insya Allah itu aman. Ya. Tapi coba, kalau sebuah negeri, ya, warga itu merasa tidak aman. Ya. Warga itu susah mendapatkan makanan. Ya. Apakah secara langsung atau kan nggak langsung karena susahnya pekerjaan, ya, susah cari kerja, susah susah punya pekerjaan, ya, atau kalau punya pekerjaan apa dirasa ini kurang gajinya, kurang pendapatannya, apa terjadi? Ya, bisa memancing masalah itu, bisa memancing masalah. Eh, makanya semestinya apa? Semua orang berusaha agar menjadi wasilah negerinya itu mendapatkan menjadi negeri yang aman dan bisa makan. Ya. aman dan sejahtera. Aman dan bisa makan. Nah, itulah sejahtera bahasa kita. Kalau bahasa Al-Quran, baldatun toyibah wa rabbun ghafur. Ya. Baldatun toyibah, negeri yang baik. Kenapa dia baik? Karena dua itu. Baik karena dia aman. Baik karena dia apa lagi, Bu? Dia itu, ya, warganya bisa makan. Warganya bisa merasakan ketenangan, keamanan. Masya Allah. Ah, dan semua harus saling membantu. Yang diberikan amanah jadi pimpinan, yang menjadi rakyat, saling bantu-bantu. Agar bisa menciptakan suasana keamanan, demikian pula suasana yang buat orang itu bisa makan. Bukan sebaliknya ya, buat suasana yang buat orang itu ya merasakan tidak aman, ya tidak tidak aman. Atau
merasa susah untuk mendapatkan makanan karena dibakar kiosnya, dibakar tempat usahanya. Masya Allah. Ya, sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sekalian. Kita diajarkan, ya, dengan ini agama bagaimana kita bisa mensikapi semua keadaan, ya, yang dengannya insya Allah tetap membuat kita, ya, bisa mendapatkan kondisi keamanan, demikian pula kondisi bisa makan, ya. Nah, itu tuh ini banyak sekali detail-detailnya untuk bisa apa cara tersebut. Tapi prinsipnya pertama berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa Nabi siapa Nabi Ibrahim tadi. Lalu yang kedua, semua berikhtiar agar bagaimana setiap perkataannya, demikian pula setiap perbuatannya itu bahkan bisa memberikan keamanan, memberikan jalan kebaikan bagi orang lain, bagi bagi orang lain. Semoga sekalian dengan doa-doa kita dibikin pula ikhtiar kita ini kemudian Allah benar-benar ya memberikan kebaikan kepada semua kita, insya Allah Taala. Mungkin ini Bu yang kami sampaikan pada hari ini ya dari tadabbur dari pekajian singkat akan hadis ini ya, masya Allah yang sangat luar biasa. Ya kita dibantu ya untuk mengarahkan ya bagaimana bersikap atas kenikmatan lisan, demikian pula kenikmatan eh, apa tangan yang Allah berikan kepada kita. Ya, tangan itu Bu bisa tangan langsung atau apa? Tangan kekuasaan itu juga bisa tuh, tangan kekuasaan, ya kan? Gitu. Demikian sekalian yang memuliakan. Wallahu taala alam semua bermanfaat. Ya mungkin ada hal-hal yang Oh, mau disampaikan dari faidah-faidah dari cerita-cerita pengalaman-pengalaman tentang materi kita pada hari ini. Dipersilakan. Ada yang mau menambahkan Ibu? Atau ada faedah yang dapatkan pada malam hari ini? Silakan ada. Ibu Rahma, ada faedah yang disampaikan Ibu. Kira apa nih yang dapatkan pada malam hari ini? Silakan. Ibu Nevia ada. Ibu Edri. yang yang tadi Ustadz tadi apa Hmm. hadis itu Iya, eh, Muslim sejati itu artinya eh, yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya ya. iya. Nah, orang lain yang dimaksud kan Muslim juga ya Ustadz atau untuk semuanya, Nah, semuanya. seluruh Iya. semua Semuanya Ibu. hablum minan nas Memang keseluruhan ya. ini kan Bu hadisnya adalah hadis awalnya untuk orang Muslim. Tapi dalam prakteknya dia berlaku untuk semua orang. Semua orang itu. Oh, Ya. iya. Orang kafir pun Ibu sekalian, adalah orang yang selamat. Selamat dari lisannya orang-orang beriman. Demikian pula perbuatan tangannya. Oh, Makanya kan dia itu berlaku ya. Berlaku apa? Namanya zimmi itu aturannya itu. Nggak boleh mengambil, nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh. Semua berlaku itu. iya, Ya kan? untuk semua manusia ya Ustaz. Ya. Oke Bu. Ada lagi yang lainnya? Iya. Ibu Yati ada yang sampaikan? Ibu Dini? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau menurut saya, akhir-akhir ini kita itu sebagai orang Muslim sudah banyak yang lupa dengan hadis ini, Pak. Apalagi kalau kita mengikuti media sosial itu kata-katanya tuh kasar-kasar, menyakiti hati, itu banyak sekali. Jadi artinya kita harus kembali introspeksi diri nih, Pak. Jangan berkata yang tidak baik, berbuat. Kalau kalau tangan itu bisa diartikan kekuasaan juga nggak? Bisa, bisa Ibu. Bisa ya Pak ya. Ya. Nah ini juga kan di negara kita sekarang heboh ramai ini kan juga karena asalnya begitu Pak. Kata-kata, tangan, perbuatan Lisan. yang tidak berkenan di orang banyak akhirnya terjadilah saling menjelek-jelekan. Itu saya suka prihatin tuh Pak lihat kata-kata kasar itu. Ya Allah sampai begini. Gitu. Ya. Nanti kan semuanya akan dituntut ya Pak. Perkataan kasar itu tidak boleh sembarangan diucapkan, menyakiti hati orang. Jadi kalau menurut Rasulullah dulu kan kalau kita memberitahu dengan cara yang baik, bahkan Nabi Musa itu Pak dulu disuruh Allah itu menasehati, mengajak Firaun dengan kata-kata yang lembut. Tapi kalau zaman sekarang masih berlaku seperti itu nggak Pak? Apa mungkin memberitahu pimpinan atau orang yang di atas kita dengan kata-kata lembut, caranya seperti apa gitu? Itu yang agak memusingkan, Pak. Banyak fitnah-fitnah dunia sekarang itu. Asalnya Bu, asalnya begitu ya. Asal adalah
ketika ingin sampaikan sesuatu kepada orang lain, siapapun dia, disampaikan dengan cara yang bagus kan? Qaulan layyina. Dan itu kan perkataan Musa kepada Firaun kan? Allah suruh Iya, apa? lemah lembut. Katakanlah qaulan layyina, perkataan yang lembut. Itu adalah adalah Asli. asal gitu. Dan itulah ujian. Ketika orang itu harus marah, ya, dia tahan marahnya. Itu adalah pasti begitu. Ya, dia boleh menyampaikan pendapatnya, dia boleh menyampaikan istilahnya maunya dia, itu boleh, ya. Tapi apa? Tetap disampaikan dengan cara yang bijak, cara yang baik. Jangan sampai itu perkataannya itu sampai menyakitkan orang lain. Ya, coba misalnya eh, mengatakan kamu adalah pemimpin yang korupsi. Ah, bisa buktikan dia korupsi. Mhm. Ya. Kalau bisa buktikan, bagaimana caranya? Oh, dilapor, lapor KPK sana, lapor. Nanti mereka uruskan. Lapor. Ya. Dan yang kedua apa? Datangkan bukti. Karena kalau dia bilang begitu, bisa dia bisa lapor balik, balik. Ayo mana? Pencemaran nama baik, pencemaran nama baik. Hmm. Buktikan. Ya. Karena nggak ada orang yang nggak ada orang itu yang mau suka dikatakan yang dia kabur oleh orang lain. Ya. Apakah pimpinan yang bilang atau rakyat yang bilang? Nggak ada yang mau suka. Berarti asalnya apa? Semua itu memang menjaga setiap perkataan yang dikatakan. Ya. Kalau ada hal yang dirasa tidak pas, disampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Kalau bukan diberikan, itu kesabaran. Itu kesabaran. Apalagi mencari jalan siapa orang-orang yang bisa bicara dengan mereka. Banyak cara. Banyak cara yang bisa kita sampaikan. Ya, kalau kita punya sesuatu yang kita ingin sampaikan. Tapi prinsipnya ya harus berikhtiar ya untuk dapatkan kebaikan, tapi tetap menjaga hal-hal yang menjadi kewajiban kita. Menjaga lisan, menjaga tangan, dari menzolimi siapa saja. Menzolimi siapa saja. Oke, begitu Ibu Dini. Ya. Iya, Pak. Ya. Mudah-mudahan negara kita aman, sentosa, Insya Pak. Allah. Baldatun thayyibatun warobin ghafur. Itu kalau orang-orangnya bertakwa, Amin. Allah bisa memberikan negara seperti itu ya, Pak ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Berkah dari segala penjuru langit berdatangan. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan, Ya, Pak. Hmm. Oke. banyak berdoa. Mungkin cukup ya untuk malam hari ini, Bu. Kita Ya, belajar Pak, ini. terima kasih. Semoga Baik, pekan depan Ustaz. kita jumpa lagi. Dan semoga Allah Insya SWT Allah. berikan Amin. keistiqomahan kepada semua kita ya. Kasih Amin. banyak. Kita Amin. akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa Subhanallah bihamdik. bihamdika. Asyhadu wa an la ilaha bihamdika. illa